Kembali dalam Public Expose Bank Mega dan kami masih bersama dengan Direktur Utama Bank Mega Bapak Kostaman Thayyib. Selain itu juga di segmen ini kita akan fokus ke Q&A yang sebelumnya sudah diajukan oleh audiens kita di hari ini. Kita lihat bersama-sama pertanyaan pertama, ini audiens dari Putra, Infobank dan juga Dionisio dari Bisnis Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana rencana pertumbuhan kredit Bank Mega di tahun 2022 dan sektor apa yang akan menjadi fokus di tahun 2022? Saya persilahkan tentunya untuk menjawab pertanyaan ini Bapak Madi Lazuardi, Direktur Kredit. Silakan Pak Madi. Ya, selamat pagi Bang Gibran, terima kasih waktunya dan pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara tahun 2022, kita masih melanjutkan apa yang kita lakukan di 2021. Ya, pertumbuhan kredit kita masih cukup optimis dan kita proyeksikan tahun ini kita mungkin akan tumbuh kurang lebih di sekitar 7,1 triliun atau tumbuh kurang lebih 11,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, tentu angka 7,1 triliun ini adalah angka pertumbuhan net karena kita juga banyak rundown atau prepayment yang kita sudah antisipasi sehingga kita harapkan bisa tumbuh 7,1 triliun. Nah, kalau kita bicara segmen atau sektor, tentu kita masih melihat bahwa sektor-sektor korporasi masih menjadi andalan. Kemudian kita juga memprediksikan sektor retail komersial mungkin sudah mulai tumbuh setelah tahun 2020 kita mengalami negative growth, ya. Dan juga di sektor kartu kredit. Jadi 3 sektor inilah yang kita akan fokuskan untuk tahun 2022, yang mana korporasi, retail komersial yang ada di cabang-cabang kita, dan juga kartu kredit yang mudah-mudahan consumer consumption mulai meningkat di tahun 2022 ini. Nah, kalau kita lihat sektor korporasi atau di sektor komersial, beberapa pipeline kita yang kita harapkan bisa tumbuh. Kita masih melihat bahwa proyek-proyek BUMN masih cukup banyak, khususnya proyek-proyek infrastruktur yang mana membutuhkan kredit yang besar dan baik bisa melalui bilateral maupun melalui sindikasi dengan bank-bank lain. Ya, karena ini merupakan satu proyek besar sehingga kita harus bersama-sama membiayai proyek-proyek infrastruktur ini. Yang kedua adalah di luar BUMN adalah swasta, korporasi swasta. Saya kira kita juga masih membutuhkan banyak sekali proyek-proyek baru, penambahan kapasitas, kemudian di sektor-sektor kontraktor, pertambangan dan sebagainya. Yang ini saya kira bisa membuat pertumbuhan kredit kita juga cukup signifikan di sektor swasta korporasi. Dan yang lain juga kita mau tingkatkan juga di sektor UMKM kita, ya melalui cabang-cabang kita karena sektor UMKM kita juga kita harus tingkatkan. Dan saya rasa tahun ini bisa menjadi tahun pertumbuhan kembali karena kondisi pandemi kita jauh lebih baik dibanding tahun 2021 yang lalu. Dan kita harapkan Omikron ini tidak berlangsung terlalu lama sehingga sektor real kita bisa tumbuh. Ya. Baik itu melalui supply chain, baik itu langsung kepada end user, debitur-debitur, ataupun melalui perantara. Ya, melalui beberapa perusahaan-perusahaan multifinance, perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan UMKM kita. Saya kira demikian Pak Gibran informasinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Madi, Direktur Kredit sudah memberikan jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua datang dari Nida, Investor Daily. Bagaimana rencana pertumbuhan DPK Bank Mega di tahun 2022? Strategi apa yang telah disiapkan? Saya persilakan Ibu Disa Larenti, Direktur Consumer Banking untuk bisa menjawabnya. Ibu Disa, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Gibran atas pertanyaannya. Untuk tahun 2022, dana pihak ketiga kami harapkan bisa tumbuh sekitar 7,1 triliun, yaitu dari 98,9 triliun menjadi 106 triliun. Adapun strategi yang akan kami lakukan adalah kami menitikberatkan pada pertumbuhan dana murah dengan melanjutkan pengembangan layanan berbasis digital, di mana transformasi digital banking kami atau mSmart sudah kami lakukan, dan kami akan terus melengkapi dengan fitur-fitur terbaru. Antara lain hari ini kita juga sudah bisa melakukan yang namanya onboarding atau melakukan pembukaan rekening melalui aplikasi mSmart.
kami juga terus melengkapi dengan fitur-fitur investasi dan juga fitur-fitur beyond banking. Kemudian kami juga meningkatkan terusnya namanya akuisisi nasabah baru dengan mengoptimalisasikan seluruh sales channel yang ada. Antara lain adalah sales channel yang ada di cabang-cabang dan juga di seluruh outlet di ekosistem kami di CT Corpora. Dengan kami menawarkan program-program yang menarik untuk penabung-penabung kami, dan kami juga berharap lewat program yang menarik kami juga bisa terus meningkatkan akuisisi lewat channel baru yaitu digital channel kami atau aplikasi M-Smart kami. Yang terakhir Mas Gibran, kita juga terus mengembangkan loyalty program untuk nasabah Bank Mega dengan memberikan reward point yang menarik tentunya, di mana reward point kami akan terintegrasi dengan ekosistem CT Corpora. Dari kami sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Diza. Selanjutnya mari kita berpindah ke pertanyaan ketiga datang dari Gilang IDX Channel. Pertanyaannya adalah bagaimana persiapan IT dalam menunjang digitalisasi Bank Mega. Saya persilahkan Bapak Guntur untuk bisa menjawabnya selaku Direktur IT dan juga Operasional. Terima kasih Mas Gibran atas pertanyaannya. Seperti kita tahu bahwa digitalisasi adalah sesuatu yang masih terjadi, ya kita nggak bisa bilang. Dampak dari digitalisasi ini kita sudah rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Demanding dari customer itu berubah. Sekarang mereka mengharapkan bahwa bisa bertransaksi menggunakan gadget, karena gadget merupakan device yang selalu dibawa dan digunakan. Kemudian meminta supaya pelayanan bisa cepat, bisa mudah, kemudian juga program-program yang menarik dan juga personalisasi. Nah, customer experience ini menjadi strategi utama Bank Mega, di mana kita akan memfokuskan nasabah untuk bisa merasakan digitalisasi yang dilakukan oleh Bank Mega di semua touch point, mulai dari tadi M-Smile. Kemudian juga kita nanti di cabang, kita membuat ada M-Kios. Kemudian di merchant kita juga punya channel digital. Selain itu juga kita berikan device-device untuk sales kita, sehingga hampir semua boleh dikatakan tidak ada yang menggunakan paper. Nah, selain apa yang dirasakan oleh customer di depan sebagai touch point, maka kita juga harus mempersiapkan proses-proses di belakangnya, sehingga benar-benar apa yang terjadi di depan itu sampai ke belakang murni tidak ada proses-proses manual yang terjadi seperti tadi yang disampaikan Pak Kus. Kita terus-menerus melakukan otomasi proses di belakangnya. Kita memiliki straight-through processing, kita buat workflow, atau kita juga menggunakan robotic process automation, yang ini akan sangat membantu dalam proses yang terjadi oleh nasabah. Ini akan meningkatkan akurasi, meningkatkan speed, service, dan juga capacity yang kita bisa adjust kapanpun karena berbasiskan teknologi. Mengenai digital, kita juga seperti kita ketahui bahwa proses dimulai dengan digitize, kemudian digitalisasi, kemudian digital transformation. Nah, digitize itu sudah banyak sekali terjadi, baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan perbankan, di mana semua proses sekarang sudah non-paper based. Nah, kemudian dilanjutkan dengan digitalisasi, jadi memanfaatkan elektronik data itu menjadi perbaikan dari proses itu sendiri maupun perbaikan bisnis. Nah, kemudian yang terakhir adalah digital transformation. Ini yang penting. Bagaimana kita memanfaatkan data-data digital itu menjadi sesuatu yang dapat membantu bisnis perbankan. Nah, di sini maka kita juga tidak lupa memperkuat data warehouse kita, modeling kita, sehingga data-data yang kita tangkap itu bisa berfungsi, berguna, baik itu misalnya untuk proses akuisisi, kita bikin modeling, kemudian untuk kredit, kemudian untuk program marketing, dan lainnya. Jadi di belakang data itu juga harus kita olah menjadi manfaat. Nah, yang terakhir, yang poin keempat adalah mengenai risk management. Di dalam digitalisasi itu tentunya akan membawa impact risiko yang berbeda dibanding proses yang dilakukan secara manual.
di mana serangan-serangan ataupun percobaan fraud dilakukan lebih ke arah digitalnya. Maka di sini Bank Mega juga sudah mempersiapkan proses-proses untuk memitigasi risiko tersebut. Kita menggunakan ISO 27001 sebagai salah satu standar seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan kita juga banyak bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk memonitor dan mempersiapkan dan memitigasi semua risiko-risiko yang terutama terkait dengan impact adanya digitalisasi. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Guntur, Direktur IT dan Operasional sudah menjawabnya. Pertanyaan berikutnya dari Eri Hastuti mengenai di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, bagaimana Bank Mega memitigasi risiko terhadap dampak negatif dari pandemi tersebut. Akan dijawab oleh Ibu Indivara Erni selaku Direktur RIS. Saya persilakan Ibu Erni. Baik, terima kasih Mas Gibran. Kita tahu bahwa pandemi kali ini benar-benar sangat menghantam ke perekonomian kita secara umum. Tentunya ini berdampak juga terhadap bisnis para debitur-debitur di perbankan dan akan membawa dampak negatif tentunya. Nah, bagaimana di Bank Mega kita lakukan mitigasi terhadap potensi risiko yang membawa dampak negatif tadi? Pertama, kita membagi dalam 3 tahap ya, 3 bagian. Pertama dalam hal akuisisi atau inisiasi kredit di awal. Tadi kita tahu bahwa kredit Bank Mega juga tetap tumbuh cukup tinggi, cukup besar ya, dengan kualitas yang sehat. Apa mitigasi yang kami lakukan? Pertama adalah tentunya kita meningkatkan, menerapkan credit risk acceptance kriteria yang lebih prudent. Ya, kami juga fokus pada sektor-sektor ekonomi yang resilient di tengah-tengah pandemi ini. Jadi kami juga sangat selektif dan yang terakhir kita memilih debitur-debitur tentunya yang punya track record yang baik, performance yang cukup bagus dan backbone yang kuat. Itu mungkin di awal. Jadi pada saat inisiasi awal pun kami sudah melakukan mitigasi sehingga dapat mencegah atau memitigasi risiko kredit yang mungkin akan muncul. Nah, sejalan dengan program pemerintah untuk memberikan relaksasi bagi pada debitur yang terkena dampak COVID ini, Bank Mega juga ikut memberikan program restrukturisasi dan cukup besar, cukup banyak. Nah, apa yang kami lakukan terhadap debitur-debitur existing yang ada di Bank Mega? Kami tentunya akan tetap melakukan monitoring secara rutin terhadap debitur-debitur existing, terutama untuk debitur-debitur yang telah kami berikan restrukturisasi tadi. Jadi kami melakukan yang namanya early warning system. Ya, itu di situ juga kami membuat namanya watchlist report terhadap debitur-debitur yang sudah direstruktur. Kemudian kita lakukan analisis secara granular dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sehingga masing-masing debitur itu kita bisa kelompokkan ke dalam kelompok yang risikonya low, medium, atau high. Nah, dengan kita mengelompokkan seperti itu, kita bisa melakukan action plan atau tindakan yang tepat, yang pas untuk menghadapi atau mengatasi risiko yang mungkin muncul atas masing-masing debitur tadi. Nah, itu juga membantu kami untuk menjaga kualitas kredit tetap dalam kondisi yang baik. Selain itu, kami juga melakukan pencadangan secara risk based sehingga tepat apa yang kami lakukan pencadangan atau CKPN tadi terhadap masing-masing debitur. Nah, yang terakhir ini juga sangat penting bagi bank, kami melakukan yang namanya stress test. Ya, stress testing itu kami lakukan secara rutin, mengukur seberapa kuat Bank Mega ini kalau terjadi dampak negatif atas tadi pemburukan kualitas kredit yang di luar dugaan gitu ya, dengan kondisi yang sangat worst case skenario seperti apa? Ketahanan Bank Mega apakah masih memiliki buffer terhadap profitabilitasnya, likuiditasnya, serta permodalannya. Nah, itu selalu kami monitor, kami lakukan secara rutin, dan itu yang membuat bisa menjaga kualitas kredit di Bank Mega, dan Bank Mega juga tetap sehat ya, seperti yang kita harapkan sekarang, dan diharapkan dengan mitigasi-mitigasi seperti tadi, kedepannya pun akan jalan lebih baik lagi, dan di tahun 2022 yang juga belum habis masa COVID-nya, kita nggak tahu sampai kapan, mudah-mudahan dengan mitigasi ini akan selalu menjaga performance Bank Mega dalam kondisi yang terbaik. Demikian Mas Gibran, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indivara Erni, Direktur RIS dari Bank Mega sudah menjawabnya. Selanjutnya saya mau ke Bapak Kostaman tentunya.
Kita melihat bahwa hari ini ya Pak Kostaman bahwa Bank Mega itu akan menyelenggarakan RUPS. Saya melihat agendanya ini ada pembagian dividen. Mungkin boleh dibocorkan sedikit seperti apa Pak? Ya Mas Gibran, sebagaimana telah disampaikan dalam keterbukaan informasi bahwa dalam RUPS tahunan pada siang hari ini, salah satu mata acaranya adalah meminta persetujuan pemegang saham untuk menetapkan pembagian dividen, baik dividen tunai maupun dividen saham. Nah, untuk dividen tunai, kami akan mengusulkan pembagian dividen dengan rasio yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 70% dari laba bersih Bank Mega. Nah, laba bersih Bank Mega di tahun 2020 kan 3 triliun. Jadi waktu itu di tahun 2021 kita membagikan 70% dari 3 triliun atau 2,1 triliun. Nah, tahun 2021 ini laba Bank Mega kan sudah meningkat kembali menjadi 4 triliun. Jadi kalau 70% kali 4 triliun, maka laba yang kami usulkan untuk dibagikan kepada pemegang saham pada tahun ini adalah 2,8 triliun. Ya. Nah, jadi kalau usulan ini disetujui oleh pemegang saham, ya, maka pemegang saham akan menerima dividen tunai sekitar Rp402 per saham. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini juga manajemen akan mengusulkan selain dividen tunai, akan meminta persetujuan dari pemegang saham untuk membagikan dividen saham atau saham bonus, ya, yang berasal dari kapitalisasi saldo laba dan kapitalisasi tambahan modal di store atau agio saham per tanggal 31 Desember 2021. Nah, jumlah yang akan diusulkan adalah setiap pemegang 1.000 saham akan mendapatkan 686 saham bonus. Nah, jika disetujui pemegang saham, maka pembagian dividen tunai dan saham bonus ini rencananya akan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022 ini. Demikian Mas Gibran bocorannya sedikit. Wah, sangat menarik bagi Anda pemegang saham Bank Mega tentunya ya. Baik, tentunya ini juga yang kita harapkan di tahun 2022 seperti apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Kostaman dan juga rencana-rencana kerja dari direktur-direktur yang sudah memberikan gambaran seperti apa tahun 2022 terkait dengan proyeksi kinerja Bank Mega. Semoga semuanya tercapai tentunya ya. Terima kasih tentunya untuk waktunya di hari ini Bapak Kostaman Thayyib, Direktur Utama Bank Mega. Sehat selalu dan sukses juga untuk Anda dan juga Bank Mega, Pak. Terima kasih Mas Gibran. Ya, demikian program spesial paparan kinerja Bank Mega di tahun 2021. Terima kasih atas waktunya jajaran direksi dari Bank Mega. Bapak Kostaman Thayyib selaku Direktur Utama Bank Mega. Bapak Madi Darmadi Lazuardi selaku Direktur Kredit Bank Mega. Bapak Yuni Lastianto selaku Direktur Compliance dan Human Capital Bank Mega. Bapak Guntur Tri Yudianto selaku Direktur Operation and Information Technology Bank Mega. Ibu Indivara Erni selaku Direktur RIS Bank Mega. Bapak Martin Mulwanto selaku Direktur Treasury dan International Banking Bank Mega. Dan juga Ibu Laidiza Laranti selaku Direktur Consumer Banking Bank Mega. Terima kasih juga kepada para stakeholder yang sudah hadir menyaksikan acara Public Expose Bank Mega kali ini. Jaga kesehatan diri Anda dan juga keluarga. Saya Muhammad Gibran pamit undur diri. Selamat siang dan juga sampai jumpa. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.